Oke, balik lagi Bang Oke, balik lagi di LS3 TV bersama gue Agung. Sorry nih, gue lagi agak nggak enak ngomong nih. Kedengeran kan? Beda soalnya. Dan gue Hendra dari LS3 TV. Wah, Kembali lagi kita di Cakbol Candaan Bola. Oke. Siap, gimana Bang? Apa kabar setelah weekend kemarin Bang? Wah, sebelumnya kita mohon maaf ya, kemarin kita tidak Ayah, tag video nih. Kita liburan. Emang lo kalian aja yang liburan, kita juga libur. Iya. namanya libur panjang ya. Iya. Lumayan jalannya. Mana ada channel yang libur coba. Channel kita doang. Channel-channel besar pada upload video. Betul. Kita channel yang gak seberapa ini udah sombong. Oke, Bang. Ya. Kita kembali ke tugas mingguan ya Bang ya. Yoi. Kerjaan ini mengerjakan sebuah hobi. Apa kabar dengan timnas Indonesia nih Bang? Atau PSSI? Wah, untuk PSSI ini sekarang untuk update terbaru tiket untuk pertandingan FIFA Matchday nanti ini sudah bisa dibeli ya. Kalau nggak salah tanggal 5 Iya. tanggal 7 ya? Tanggal 5 ini, tanggal 5 hari Senin ini. Hari Senin. Sorry ya, kita tag Hari Senin. iya, kita tag-nya malam Selasa nih, teman-teman. Jadi mungkin naiknya Besok lah. siang ya. Oke. Jadi untuk tiket sudah bisa dibeli diantaranya di tiket.com dan di websitenya PSSI ya. Silahkan diklik dan Di calo ada Bang, calo? nggak tahu deh. Mungkin ada. Jangan calonnya udah ngeborong duluan ya? Iya mungkin karena kan di sini sih kemungkinan sih bukan kemungkinan. Jadi untuk mekanismenya itu satu KTP sih maksimal bisa beli 2 tiket. Oh. Jadi dengan menggunakan KTP ya. Jadi kalau yang dulu ada KTP gagal tuh Dukcapil tuh bisa digunain tuh. Kayak dulu kan pernah ditemukan tuh KTP yang bertrek-trek kan dulu kan Iya, pernah tuh. benar. Nah itu bisa tuh. satu KTP kan lumayan tuh, satu KTP 2 tiket. Hei calo. Ada 100 KTP kan lumayan tuh. Nah, di tiketnya ada namanya nggak nih? Untuk di tiketnya iya dong. nggak tahu tuh ada namanya apa enggak. Pasti ada dong mungkin. Karena kan kalau tiap KTP Makanya. Berdasarkan KTP kan? iya berdasarkan KTP. Kalau lu punya 100 KTP Oke. dapat 200. Teman-teman siap ya untuk menyemarakan. Betul. Jadi seperti yang kita update kemarin, untuk yang paling murah itu 600.000, silakan dibeli ya teman-teman. Kita semarakan. Jadi jangan Coldplay aja, kita tonton, kita berikan semangat untuk Timnas Indonesia. Dan untuk PSSI itu sendiri ini sudah melakukan kerjasama juga dengan Jepang kemarin ya untuk memperbaiki persepak bolaan di Indonesia. Nggak salah Bang? Nggak salah lah. Enggak ya? Karena kita harus belajar ke negara yang maju kan. Oh iya. Jepang udah maju ya? Betul, udah maju. Padahal dulu kan konon katanya mereka belajar ke kita ya, zaman di Galatama dulu. Betul ya, di Indonesia itu kalau lihat dari apapun itu, misalnya dari pendidikan, Malaysia itu belajarnya ke kita pada tahun 90-an ke atas sampai 2000-an. Lah. Iya, 90 sampai tahun 2000-an itu Malaysia itu masih belajar ke kita kan dari segi pendidikan, segi persepak bolaan. Jepang pun ternyata negara yang segitu luar biasa majunya. Pada tahun 91 itu pernah belajar ke kita waktu zaman Galatama dan Perserikatan seperti itu. Jadi Jepang sempat belajar bagaimana mengelola persepak bolaan di Indonesia seperti itu. Dan ini ternyata sama mereka diterapkan dan mereka langsung mencanangkan bahwa di tahun 2000 berapa ya? 2090 sorry 2000 ya benar 2090 ya. Sekarang kan 2023 ya. Jadi dia mencanangkan bahwa dia udah harus jadi juara dunia. 2090? Iya, 2090. Masih lama ya? Tapi canangnya itu luar biasa. Dari tahun 91 itu kan hitungannya mungkin 100 tahun ya. Iya. Jadi dia memang tidak muluk-muluk, tapi memang disiapkan sedemikian rupa. Apa yang dia kerjakan itu dari tahun ke tahun berkesinambungan. Berkesinambungan dan progres terus. Dan memang Jepang
kalau dilihat dari keikutsertaan di Piala Dunia ya kan selalu memberikan kejutan tuh. Iya. Seperti kemarin menumbangkan Jerman, menumbangkan Spanyol, Spanyol tunduk di kakinya Jepang, Jerman juga tunduk di kakinya Jepang. Jadi ya sangat luar biasa sekali. Jadi Dibanding Korea kayaknya bagus Jepang ya. iya, iya karena kan gurunya siapa dulu? Gurunya Indonesia ya. Gurunya Indonesia. Oh, iya. Tapi Indonesianya belum pada lahir, Mas. Hah? 2090 pemainnya belum pada lahir. Belum lah. Belum pada lahir. Cuman kan udah ada blueprintnya. Iya, blueprintnya udah dibuat di tahun 91 itu sehingga pada tahun 97 sampai era tahun 2000-an itu melahirkan seperti pemain Nakata dulu kan. Shinji Kagawa. Shinji Kagawa, kemudian ada siapa namanya? Yamazaki, gue inget sedih Subasa. lupa gue. Ada siapa? Keisuke Honda. Iya betul, yang sekarang jadi pelatih ya itu kan Yuto Nagatomo. betul Banyak kan? Iya itu back-nya Inter tuh. Iya. Back-nya ya itu. Jadi dari tahun ke tahun pun menghasilkan pemain-pemain yang sangat luar biasa untuk Jepang. Bahkan ada yang sekarang kan umurnya udah 50 tahun masih main tuh. Aduh, iya siapa itu namanya? di Portugal. Di Portugal ya. Gitu. Udah sempat kita bahas juga tuh di video sebelumnya. Jadi memang luar biasa sekali dan kita memang tidak salah untuk mungkin guru sekarang Iya, artinya dulu mereka belajar ke kita sebagai guru gitu kan ya. Sekarang murid sudah banyak ilmunya ya nggak salah juga kalau belajar mah ya. Ya mungkin ya diantaranya kan nanti perwasitan di Indonesia nih itu nanti akan ya tidak salah juga Pak Erick Thohir bahwa nanti Liga Indonesia akan diadakan dengan VAR ya. Karena nanti ya ternyata yang mengoperasikan untuk VAR itu sendiri orang-orang wasit-wasit dari Jepang. Ya nggak apa-apa belajar bang. Nggak apa-apa ya dalam 1 tahun ke depan mungkin wasit-wasit yang ada di Indonesia belajar dulu bagaimana mengoperasikan VAR, bagaimana mengambil keputusan yang baik, dan manajemen liganya pun harus lebih baik ya karena kan baiknya liga, baiknya sistem liga yang ada di sebuah negara itu bermuaranya ya nantinya ke timnas itu sendiri. Seperti itu. Jadi untuk siapa kita? Indonesia. Oh, iya. Aduh. Oke. Itu untuk sekelumit tentang timnas Indonesia ya. Nanti untuk pertandingan yang akan berlangsung di bulan Juni ini nanti kita akan bahas di video yang akan datang. Oke bang? Betul, oke, siap. Oke, kita akan mau ke rumor dulu atau mau ke mana dulu nih? Langsung aja. Kita mau langsung aja. Jadi tim-tim yang sudah berhasil lolos Liga Champion dan apa ya bang? Yang siap bertanding nanti di Liga Champion yang secara otomatis ya tanpa playoff dan lain-lain. Ini dari berbagai negara khususnya di 5 top liga yang ada di Eropa. Nah, kita update kembali. Oke. Kalau dari Inggris, Manchester City, Arsenal, betul. United dan Newcastle United. Betul. Jadi ini 4 tim yang udah otomatis lolos. Otomatis lolos ya. Seperti yang kita bahas kemarin juga. Kemudian di tim Italia ini berarti Napoli, Lazio. Iya, Lazio peringkat kedua. Inter Milan dan AC Milan. Betul, AC Milan ya. Itu udah otomatis lolos. Untuk di Spanyol itu Barcelona, Real Madrid, Atletico dan Real Sociedad. Ya, itu otomatis mendapatkan tiket di Bundesliga. Bundesliga-nya ada Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen sama Leipzig ya. Leipzig. Iya, betul. Dan untuk Prancis Ligue 1 kayaknya Ligue 1 itu 2 doang kayaknya. 2 ya. Iya. Jadi PSG sama Lyon yang akan berkompetisi ya di Liga Champions. Kalau secara otomatis ya, yang lainnya kan dia playoff kalau nggak salah 64 dulu, nanti yang lolos otomatis ini dia akan bertemu langsung. Betul. Di 32 besar itu betul. Jadi nanti untuk Liga Champion untuk liga-liga yang
kita bahas, biasa kita bahas, itu tim-tim yang nanti akan bertemu di Liga Champion, dan itu nanti kita prediksi kembali ya, seperti itu. Siapa yang akan menjadi juara di Liga Champion musim berikutnya. Kalau sekarang kan belum. Inter. Aduh. Gimana nih? Sakit banget nih. Sakit ya? Iya, aduh. Sesakit kekalahan kemarin ya? Goblok gitu mah. Ya, Manchester United ya sebenarnya sih Sesuai harusnya prediksi. iya, sesuai prediksi kayaknya sih hampir pasti ya. Cuman maksud gue tuh apa ya? Harusnya dia bermain tanpa beban ya. Meskipun memang tanpa beberapa pemain yang sebenarnya sangat berpengaruh, terutama si Anthony Martial nih. Ya, benar. Anthony Martial ini berpengaruh sekali karena benar-benar nggak ada target man. Rashford suruh di depan itu Kurang bagus kalau Rashford di depan itu. bagusnya di kiri. Bagusnya memang dia untuk mengacak-ngacak, Dia mengacak apa namanya di sisi kiri. Iya. Atau kanan lawan ya. Iya, atau di kanannya lawan. Cuman sayang sekali kan karena Martial ini lagi cedera ketika dibutuhkan. Ya otomatis Rashford di depan, dan posisinya Rashford diisi oleh Sancho. Kemudian di kanannya Bruno Fernandes. Dan ini memang sih kalau dari teknikal nih Erik ten Hag sangat luar biasa sih sebenarnya. Bagus sebenarnya, mampu menyimbangi. Karena di tengahnya pun ditempatkan di sini seperti gelandang-gelandang yang biasanya memang main Fred, kemudian Casemiro dan si Eriksen ini maju ke depan menjadi motor serangan ya. Cuman memang Eriksen itu sendiri kalau gue perhatikan di setelah dia cedera ya, untuk ini kurang maksimal nih untuk di lini tengahnya MU seperti itu. Jadi, emang mau nggak mau dia harus cari pelapis untuk, bukan pelapis ya. Jadi mungkin Eriksen ya kalau main setengah babak aja. Betul, karena dari usianya pun dia udah senja ya seperti itu. Kemudian yang kedua juga faktor yang setelah cedera, kemudian dia kan juga dia jantungnya sakit juga gitu kan secara tidak langsung, dan memang ini mempengaruhi performa dia di lapangan seperti itu. Jadi untuk kontribusinya kurang menurut gue di Liga kemarin, di FA khususnya ya, di match yang kemarin di malam minggu kemarin untuk Eriksen tuh kurang kontribusinya. Dan di sini untuk di tengahnya memang kalau ini memang sudah sesuai seperti yang kita harapkan. Dan untuk kenapa si Erik ten Hag ini berani menurunkan Fred, Casemiro, kemudian Eriksen berbarengan, kan biasanya itu jadi cadangan ya si Fred ini. Iya. Karena untuk mengantisipasi pemain-pemain tengah yang dimiliki oleh Manchester City itu sendiri. Cuman memang ya pelatih hanya sebatas memberikan teknik, dan sekali lagi yang melakukan di lapangan itu kan pemain ya. Betul. Dan memang terbukti nih miss errornya dari De Gea keluar lagi nih. Kiper kebanggaan Agung nih keluar lagi nih penyakitnya. Kiper terbaik. Kiper terbaik ya di Liga Inggris. Jadi gue nggak menyangka gol bisa secepat itu ya. Kayak mungkin, dan ini golnya ini bisa mengalahkan golnya dari Hakan Şükür 2002 Piala Dunia ya, yang dicetak di menit ke-13 ini di detik ke-13 setelah kick off. Kemudian kalau ini di menit detik bang, ya ke detik 12 itu padahal si VAR-nya udah bagus, udah bisa mengantisipasi si Haaland, kemudian Kevin De Bruyne juga udah diantisipasi sama si Lindelof, tapi ternyata second line dari Guandoanya ya sebenarnya bolanya kalau memang kiper refleksnya bagus itu masih bisa ditahan ya. Cuman mungkin De Gea lagi ngelamun nih, nggak nyangka mungkin tiba-tiba baru berapa detik gitu kan. Berapa detik bisa di shoot seperti itu ya, seharusnya ya udah masuk udah jadi langsung ke gawang. Ya sudahlah, memang sih harusnya Manchester United tanpa beban ya bertanding, karena sebenarnya
bisa mengimbangi juga, Bisa nggak mengimbangi. terlalu apa ya. Betul, setelah gol dari Guandoan itu sendiri, MU bisa permainnya lebih rapi, lebih ada serangan, kemudian beberapa peluang bisa tercipta juga. Tapi masalah di depan sih emang. Betul, sehingga kemudian bisa menghasilkan penalti juga kan untuk di menit ke-35 itu ada handsball dari Jack Grealish. Dan Jack Grealish itu sendiri dikantongin nih sama Wan-Bissaka. Menurut gue ya, Wan-Bissaka beberapa kali bisa menghentikan pergerakan dari Jack Grealish, sehingga pernah di menit-menit kedua, di menit-menit awal di babak kedua itu sempat kena kartu kuning juga kan si Wan-Bissakanya. Karena tapi di sisi lain kita berikan apresiasinya kepada AWB ini yang bisa menghentikan pergerakan dari Jack Grealish itu sendiri. Ternyata Jack Grealish tidak bisa melewati si Wan-Bissaka itu sendiri. Cuman sekali lagi ya di second line-nya itu MU tidak bisa menutup. Mungkin kalau penjaga gawangnya Courtois itu atau mungkin siapa ya? Ya yang lain lah yang refleksnya mungkin bagus seperti gol kedua itu harusnya nggak terjadi itu. Harusnya nggak terjadi kalau memang De Gea. Ya gol pertama sama yang kedua lah harusnya itu nggak bakal terjadi. itu bisa dengan serangan baliknya bisa memenangkan pertandingan gitu. Cuman sekali lagi ya kalau menurut gue pribadi ya mutlak itu kesalahan dari De Gea itu sendiri ya. Memang kalau dilihat dari tim ya memang harusnya kan ya itu kan kita permainan secara kolektif tim. Tapi kan kalau udah harus disalahkan satu orang ya kenapa lu nggak fokus ketika bermain itu kan, seperti itu si De Gea itu sendiri. Karena waktu gol yang kedua kan lebih parah lagi tendangannya itu bolanya. Wah itu lebih susah itu. Itu pelan, bolnya hanya ke pojok aja, ke pojok kanan dari De Gea. Cuman harusnya bisa dihentikan kalau memang dia bisa bergerak lebih cepat dibandingkan dengan bola, ya dia bisa menghentikan bola itu sendiri agar tidak masuk ke gawangnya. Cuman lagi-lagi miss errornya itu sekali lagi dari De Gea itu sendiri kalau menurut gue, dan bukan menurut gue doang sih seperti itu. Jadi berbagai di legenda-legenda MU pun seperti Roy Keane itu berkali-kali dia mengkritik De Gea itu sendiri. Bahkan dia sampai kesel si De Gea di agung istilahnya disanjung-sanjung oleh pemain-pemain lain ketika dia mendapatkan penghargaan kiper terbaik di Liga Inggris. Nah, padahal kalau menurut gue ya seperti yang gue sampaikan kemarin ya karena back-backnya bagus aja gitu, jadi pertahanan MU lebih solid. Jadi ketika back-backnya keropos tidak bisa mengantisipasi ya De Gea itu sendiri ya nggak ada apa-apanya seperti itu. Jadi untuk ulasan gue seperti itu. Untuk di tengah MU ya bisa mengimbangi lah, bisa mengatasi pergerakan dari Kevin De Bruyne secara tidak langsung gitu kan. Itu kan peluangnya yang kedua, yang pertama itu kan golnya seperti jatuh dari langit, dan yang kedua itu miss error banget. Jadi gitu. itu emang gol-gol yang ada di pertandingan itu kayak giveaway semuanya. Betul. Seperti giveaway juga untuk penaltinya juga sama gitu kan, seperti sundulan dari AWB kemudian cuman memang lebih ke akhirnya siapa yang beruntung aja. Iya, betul. Lucknya memang Lucknya. udah luck jadi untuk Manchester City. Betul, karena di menit-menit akhir juga MU kan memberikan perlawanan dan ada peluang juga tuh. Tapi emang enggak ini sih, karena itu tadi lah kalau menurut gue sih faktor Anthony nggak terlalu berpengaruh, tapi faktor tidak adanya di depan. Martial itu sangat berpengaruh karena Rashford ditaruh di depan itu juga jelek. Masuknya si White Horse pun juga tidak memberikan impact apapun, memberikan sesuatu. Jadi ya menurut gue sih emang ya suwe aja MU. Iya beneran suwe. Kalau misalkan kondisinya semua aman, setidaknya mungkin bisa berlangsung ke extra time lah, setidaknya lah. Betul. Dan peluang-peluang yang dimiliki oleh MU mungkin akan lebih matang, meskipun ya nggak tahu ya gol atau enggak gitu. Betul, karena dari teknikal semuanya udah bagus. Yang diberikan Erik ten Hag gue acungi jempol dari pemilihan pemain di tengah, kemudian back-backnya yang dia pilih itu udah sangat luar biasa. Dia menerapkan seperti Real Madrid di pertandingan awal di Liga Champions tuh ketika lawan Manchester City, si Rudiger bisa ngantongi si Haaland. Yang memang Haaland itu jelek banget ya. Betul. Haaland udah
Dan gua rasa musim depan nggak akan segacor itu kayaknya deh. dan Varane pun kalau untuk man to man marking ini sangat luar biasa kalau untuk Varane ya. Si Varane itu kalah sama Haaland itu Kayaknya waktu mungkin itu doang, Bang. sekali doang ya, Waktu yang iya, kalah 6-3 tuh. iya waktu itu kan Iya, itu. enggak, maksudnya kalau di pertandingan semalam tuh, Kemarin. kemarin itu hanya sekali atau dua kali si Haaland itu bisa mendapatkan peluang dari adu cepat dengan si Varane. Varane kalah dengan Haaland tuh mungkin dua kali. Cuman kan karena sebelumnya ada pressure dari si Varane itu sendiri ya, tendangan dari si Haaland pun nggak maksimal. Iya. Gitu yang biasanya Pelan. yang biasanya masuk ya Ada di babak kedua tuh ya. melenceng dan pelan juga gitu, seperti itu. Oke, jadi untuk menuju triple winner tinggal satu kesempatan lagi yang harus dilalui oleh Manchester City. Iya. Ya nggak tahu tuh akan terlalui atau tidak ya. Iya. Kita tunggu pertandingan Manchester City melawan Inter Milan di Liga Champion. Di Oke, Bang. tanggal berapa nih? Tanggal kalau di Indonesia tanggal 11 ya. Tanggal 11 ya. Hari Minggu Hari Minggu juga. dini Ya? hari tanggal 11 ya sih. Di Istanbul masih ya? Di Istanbul. Masih nggak pindah. Kirain pindah. Oh, enggak. Oke, Bang. Oke, siap. Ya, cukup ya itu ya untuk FA ya. Jadi harusnya mungkin pesan untuk MU kalau beli pemainnya mungkin bukan pemain mahal tapi pemain yang efektif ya. Efektif. Untuk yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag di musim depan harusnya ya Manchester City tidak semenakutkan itulah ya. Iya, betul. Karena Mungkin si Guandoan itu sendiri mungkin cabut nih kalau memang ini. Karena Ya dia belum ada pembicaraan lagi. Iya, Tapi yang jelas akan cabut adalah udah ada Karim ya. Benzema, Bang. Karim Benzema akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontraknya di Real Madrid walaupun kontraknya masih ada sampai tahun 2024. Tapi dia Itu dijual ya? memutuskan, ya? Atau enggak sih? Enggak, dia memutuskan kontraknya sendiri. Oh, jadi bukan dijual. bayar kompensasi berarti. Iya, bayar kompensasi karena dia yang mau keluar mengakhiri kontraknya Dia ke mana sih? ke Al Hilal katanya, seperti Wah, itu. bukan Al Al Ittihad. Ittihad, sorry, Al Ittihad ya. Al Ittihad. Jadi si Vinicius pun sudah mengucapkan kata-kata perpisahan di Twitternya karena Benzema sebagai guru dan sebagai teman yang sangat baik. Padahal dulu ketika awal-awal Vinicius mulai di tim inti dari Real Madrid, sempat selek juga kan sama Benzema tuh, sampai Benzema menyampaikan kata-kata bahwa bola jangan diberikan kepada Vinicius ya, seperti itu. Sebelumnya ketika Vinicius awal-awal join ke inti. Dia kan muda banget ya kalau nggak salah 2018 tuh. Betul, dan masih egois cara bawa bola dan lain-lain. Tapi dengan akhirnya mungkin Benzema pun ditegur sama Zidane pada saat itu, dan akhirnya diberikan pengetahuan bagaimana cara kerja sama tim satu sama lain, dan Benzema pun akhirnya dilayani oleh Vinicius dan memang sangat luar biasa. Saling melayani akhirnya. Saling melayani, dan Benzema sama Vinicius ya saling melengkapi. Ketika Benzema tidak ada ya Vinicius bukan siapa-siapa, dan ketika Vinicius nggak ada Benzema pun tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal lagi, seperti itu. Apalagi Benzema kan udah banyak cedera juga, akhirnya ya ini kalau menurut gue sih keputusan yang sangat make sense, masuk akal. Gaji gede ya? Seorang pemain gaji di 100 jutaan 200 per tahun itu ya di bawahnya Ronaldo lah kalau untuk Benzema. Tapi 100 juta kalau untuk pemain seusia usia 35 ya? 35 tahun ya masih make sense, karena di sini kan dia untuk menjelang akhir pensiunnya harus dapat cuan yang sebanyak-banyaknya. Seperti Ronaldo ya memang kalau dihitung-hitung dari segi prestasi mungkin ngapain ke Liga Arab gitu kan. Tapi emang cari duit itu udah. ya kalau dipikir-pikir lagi emang kalau usia segitu ya tinggal cari duit aja, bukan prestasi. Prestasi kan apalagi yang harus dicari kan, karena udah dapet lah. udah dapat semuanya kan, kecuali Piala Dunia kalau untuk Ronaldo gitu kan. Tapi kalau untuk yang lain kayak Messi sendiri pun udah mengucapkan perpisahan, dan walaupun disambut dulu awalnya Mbak Raja turun dari langit, tapi kan ketika keluar sayang sekali nih untuk Messi disoraki sama fans-fansnya dari PSG itu sendiri. Cuman PSG-nya sendiri mendapatkan tulahnya nih ketika Messi cabut, followersnya pun
kurang lebih 1 juta Hilang, followers udah hilang. Akan berpindah ke klub barunya Messi. Betul, dan itu akan menambah lagi tuh followersnya ya. Untuk yang updatean sekarang 1 jutaan, mungkin nanti bisa 2 juta dan seterusnya. Ketika fanbase-nya memang sudah tahu Messi cabut dari PSG, ya itu akan menurun lagi untuk Sangat followers berpengaruh dari- ya, branding ya, personal Iya, branding ya. personal branding dari Messi itu sendiri Luar sangat luar biasa. biasa. Dan seperti Ronaldo kan, ketika dia datang ke Arab pun, Ronaldo hanya nama dari Cristiano Ronaldo itu Liga Arab bisa masuk ke jajaran berita-berita dan nggak pernah dilihat dari sebelumnya, tapi tiba-tiba muncul di area-area beranda berita untuk Liga Arab, kan sangat luar biasa. Luar biasa. Itu hanya munculnya seorang nama Ronaldo, apalagi nanti Ada Messi, ada Benzema, mungkin Ramos. kemungkinan usia mereka ya tinggal nyari duit aja, bukan nyari prestasi gitu. Kalau Udah memang dapet lah. iya udah dapet kan. Kalau untuk prestasi kan Ramos sendiri udah dapat semuanya, Benzema udah semuanya, Ronaldo juga udah hampir semuanya dapat. Seperti itu. Bahkan Benzema itu salah satu top skor di di Real Madrid, hanya kalah sama Cristiano Ronaldo. Jadi dia peringkat kedua tuh, mengalahkan legenda-legenda sebelumnya seperti Raul Gonzalez, Figo dan lain-lain seperti itu. Jadi Oke. selamatlah untuk Benzema, mungkin Messi atau Ramos nanti yang akan mencari duit di Arab. Jadi TKI dia. Bukan lah. Ada TKP, TKP ya. ada TKS, ada TKA. Iya benar. Ah. Jadi, dan kita ucapkan juga nih selamat tinggal untuk Ibrahimovic. Oh iya, pensiun ya akhirnya ya. Pensiun. Setelah dia melanglang buana, mulai dari PSP, kemudian ke Juventus, kemudian ke Inter Milan, Barcelona, kemudian ke PSG, MU Mana lagi? pernah dibela. Kemudian di MU dia menghasilkan Liga Eropa Iya, sama Europa League. Jose Mourinho ya. Kemudian dia pindah ke MLS. Oh iya. Kemudian masuk lagi ke Milan dan akhirnya dia mengakhiri karir di AC Milan. Dan ya dia udah mengucapkan kata-kata perpisahannya bahwa untuk sepak bola dia akan berpisah dan untuk mengakhiri karirnya di sepak bola. Tapi untuk secara kecintaan dia tetap mencintai Milan, karena untuk Milan itu sendiri dia 2 kali join ya, 2011 kalau nggak salah, 2011 2012. Sebelum dia ke ini Ke PSG ya, sebelum ke PSG. Iya, karena kan dia bareng sama Thiago Silva tuh, iya, dibelinya sepaket tuh. Luar biasa tuh PSG awal-awal kaya tuh. Jadi Carlo Ancelotti. iya, Thiago Silva kemudian Ibrahimovic itu dibeli sama PSG pada saat itu. Dan akhirnya ketika dia tua mengakhiri karirnya di AC Milan itu sendiri. Jadi ya mungkin berkesan untuk dia. Kayaknya Thiago Silva juga ujung-ujungnya nanti, kan dia udah mengakhiri nih Di Chelsea ya? Iya, dia katanya nggak mau memperpanjang kontrak lagi di Chelsea. Ya mungkin dia, karena waktu dia dijual ke PSG pun secara tidak langsung dia hatinya sedih sekali, karena kenapa klubnya mementingkan uang daripada dia gitu kan. Cinta dia kepada Milan itu sangat luar biasa pada dasarnya Thiago Silva pada saat itu. Cuman ya karena Milannya pada saat itu butuh duit, ya mereka dijual dengan harga setinggi-tingginya ke PSG. Kemungkinan ada dia bisa balik juga lagi. bisa balik lagi ke Milan, karena kan Milan kolektor oldies. Jadi kita lihat aja ya. Jadi Oke. untuk Ibra udah pensiun, ya mudah-mudahan nanti ada karir yang lebih. Kayaknya Ibra kalau jadi pelatih cocok tuh. Songor-songornya kan gaya-gayanya kayak Jose Mourinho. Belum tentu lah. Iya, nggak maksudnya kalau dari Coba aja dulu, coba. kalau dari tekniknya kita nggak tahu, cuman maksudnya dari gaya ini kan songong-songongnya tuh pas tuh. Gitu kan kalau jadi pelatih gitu kan, komplain mulu gitu kan. Gitu. Oke, untuk Ibra selamat untuk pensiunnya, mudah-mudahan karirnya terus ada lagi di sepak bola. Kalau gua harapin sih ada cerita baru. cerita baru di sepak bolanya, mungkin sebagai pelatih atau sebagai
komentator seperti Rio Ferdinand mungkin yang bisa ngeritik atau seperti Iyalah. atau seperti ini siapa backnya Jimmy Carragher, Oh, Liverpool. back yang nggak punya prestasi tapi bisanya ngeritik. Kritik orang tuh Jimmy Carragher tuh kayak gitu tuh. Ya, namanya itu tugas sih ya, pandit ya. Iya. Oke, Bang ya. Apalagi nih kita bahas? Cukup kayaknya. Cukup ya? Ya. Ya udah, mungkin romo-romonya kita bahas seperti Nanti itu aja. kita bahas berikutnya. Kita bahas berikutnya, boleh rumor-rumor berikutnya kita update lagi kalau memang ada yang terbaru. Jadi Benzema kemungkinan ke Arab, Messi juga kemungkinan terbesarnya ke Arab, karena siapa yang nolak gajinya 400 juta sampai 600 juta per tahun untuk Messi, untuk hanya orang yang bodoh aja Gila, nggak butuh duit seperti itu. Makanya. Padahal kerjanya kan cuma sepak bola juga nggak lari-lari banget kalau dia cuma jalan gitu kan, over bola Kalau dan Messi, lain-lain. iya. Iya, betul. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah Subscribe sudah nonton video kali ini dari LS3 TV. dan subscribe, jangan lupa teman-teman, agar kita lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi pasti. untuk sepak bola dan memberikan candaan-candaan bola yang ya bercandanya gitu-gitu aja. Jadi untuk yang tonton sampai selesai ya. Oke. Seperti itu agar dapat informasinya secara utuh, Utuh. bukan separuh-separuh seperti itu. Bersama gue Hendra dari LS3 TV. Dan Agung LS3 TV. Apapun yang terjadi dengan kalian, jangan lupa untuk tetap Bersyukur.